Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Desi Rahma Fatmawati dengan NIM 230101004 dari kelas PAI 6A Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Al-Quran Ittifaqiyah. Jadi di sini kita akan memahami statistik deskriptif. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu statistik deskriptif, kita bayangin dulu nih. Habis ujian matematika, terus ada sekitar 30 lembar jawaban siswa. Nah, pastinya nilainya berbeda-beda banget kan? Pasti acak, ada yang 80, 70, 95, bahkan ada yang 100. Pertanyaannya nih, bagaimana hasil ujian ini bisa kita baca secara keseluruhan? Nah, disinilah statistik deskriptif itu mulai kepake. Jadi, statistik deskriptif adalah cara kita merangkum dan menggambarkan sekumpulan data dengan ringkas dan mudah dipahami, tanpa perlu melihat satu persatu nilainya. Jadi, poinnya adalah di sini, tanpa melihat satu persatu. Intinya statistik deskriptif itu cara kita atau cara agar kita bisa melihat data secara ringkas. Lanjut, sekarang yaitu jenis-jenis statistik. Jadi statistik itu ternyata ada dua jenis. Yang pertama itu statistik deskriptif dan yang kedua itu statistik inferensial. Jadi statistik deskriptif adalah statistik yang dipakai untuk menggambarkan data yang ada di depan mata. Contohnya, dari hasil ujian satu kelas tadi, kita hitung rata-ratanya adalah 77. Nah, 77 itu termasuk statistik deskriptif, karena cuma menggambarkan kondisi data yang ada. Beda lagi dengan statistik inferensial, di mana statistik ini dipakai untuk menarik kesimpulan atau memprediksi populasi. Misalnya dari nilai satu kelas tadi, kita memprediksi kalau metode belajar yang dipakai kemungkinan efektif untuk seluruh siswa di sekolah. Jadi, simpelnya, deskriptif itu fokus ke kondisi sekarang, sementara inferensial melihat kemungkinan yang lebih luas. Nah, di dalam statistik deskriptif, itu apa aja sih yang bisa kita ukur? Jadi, dalam statistik deskriptif itu ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan visualisasi. Ukuran pemusatan itu bisa kita pakai untuk mencari nilai tengah dari data. Contohnya, ada nilai berapa ini? 60, 70, 70, 80, dan 100. Ukuran pemusatan ini kita bisa menghitung mean, median, dan modus. Meannya yaitu 76, median itu 70, dan modus itu 70 juga. Untuk cara menghitungnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian ada ukuran penyebaran, di mana ukuran penyebaran ini menunjukkan seberapa jauh data tersebar. Ada range, juga ada standar deviasi. Range ini adalah nilai tertinggi kita kurangi dengan nilai terendah. 100 dikurang 60 itu 40. Jadi range-nya adalah 40. Kemudian ada standar deviasi. Seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Tadi kan range-nya adalah 40. Kalau sebagian besar nilai itu mirip, data-data ini mirip dengan range, berarti penyebarannya kecil. Sedangkan kalau nilainya itu jauh atau berbeda jauh, ini 40. Nah, ini kan 100. Berbeda jauh tuh, berarti penyebarannya itu besar. Kemudian selanjutnya yaitu visualisasi. Biar data itu lebih mudah kita pahami, biasanya kita akan menampilkannya secara visual kan. Misalnya nilai siswa yang bisa kita tampilkan dalam diagram batang. Kalau batang nilai itu 100 paling tinggi, berarti nilai 100 itulah yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Sebelum mengolah data,
kita juga harus tahu dulu jenis datanya. Nah, ada dua jenis utama nih, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif itu berupa kategori atau label. Nah, bukan angka matematis. Contohnya kayak jenis kelamin, jurusan, dan warna favorit. Sedangkan kalau kuantitatif itu berupa angka. Nah, angka. Kuantitatif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Dimana diskrit itu biasanya angkanya itu tidak mungkin pecahan, angka bulat seperti jumlah siswa. Sedangkan kalau kontinu itu bisa berupa pecahan seperti tinggi atau berat badan. Oke, kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum itu kita bayangin dulu nih, kita punya 40 nilai ujian statistik yang berserakan dan nilainya secara acak dari 45, 60, 52, 67, 71 sampai seterusnya. Jadi, disinilah fungsi tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini mengubah data mentah yang berantakan menjadi informasi yang terstruktur yang bisa kita langsung baca polanya. Jadi, intinya itu tabel distribusi frekuensi mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau interval biar lebih rapi dan informatif. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita memakai aturan Sturges. Yang pertama itu, step pertama kita mengekstraksi batas. Kita harus tahu dulu nilai tertinggi dan terendah. Dari 40 nilai tadi, nilai tertingginya adalah 94 dan nilai terendahnya adalah 45. Oke, lanjut. Kita ke step 2, yaitu menghitung range atau jangkauan. Di mana range itu menunjukkan seberapa lebar data kita dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Rumus range itu adalah sama. Maksimal, nilai maksimal tadi 94 dikurang nilai minimal yaitu 45. 94 dikurang 45 sama dengan 49. Nah, dari 49 ini bisa kita nilai kalau data kita itu sangat menyebar jauh, yaitu 49 poin. Yang berartinya juga variasi nilainya itu cukup besar. Oke, lanjut nih ke step yang ketiga, yaitu menentukan jumlah kelas atau K. Kita di sini menggunakan rumus Sturges yang N-nya adalah 40 jumlah data tadi. K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. Nah, N tadi 40, jadi log 40. Log 40 itu adalah 1,602. Jadi 1 ditambah 3,322 ditambah 1,602. Hasilnya adalah 6,32. Nah, di sini kan lebih nih, 32,32. Kita tetap bulatkan menjadi 6 kelas. Dan yang step yang keempat yaitu menghitung panjang kelas atau I. Nah, di sini kita itu membagi range dengan jumlah kelas. Range tadi adalah 49 dengan jumlah kelas itu 6. 49 dibagi 6 yaitu 8,17. Karena kita bulatkan lagi ke atas yaitu 9. Nah, dapat nih. Nah, inilah hasil dari yang kita hitung tadi untuk interval. Nah, interval ini panjang kelasnya kan setiap kelas itu 9. Coba kita hitung. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Ada 9 data. 54 sampai 62 juga 9 data. 9 dan 9 semuanya ini 9. Nah, frekuensi itu kita lihat tadi kan jumlahnya ada 40 data. Dari nilai 45 sampai 53 itu ada 5 nilai. 54 sampai 62 itu ada 7 nilai.
63 sampai 71 itu ada 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung frekuensi relatif. Di mana frekuensi relatif ini rumusnya adalah 5 ini sebagai frekuensi, kemudian per 40 sebagai total, dan kita kali 100%. Dapatlah 12,5%. Sama untuk yang di bawahnya juga gitu. Yang misal 7 nih, 7 per 40 dikali 100 sama dengan 17,5%. Sampai ke bawah, dan kalau kita total itu hasilnya 100%. Untuk frekuensi kumulatif nih, dari mana kita dapat? Jumlah frekuensi berjalan baris terakhir wajib berjumlah total data 40. Jika tidak 40 berarti ada data yang terlewati. Hitungnya gini, 5 di sini ya 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 ditambah 8 itu 20. 20 ditambah 9 itu 29. 29 ditambah 7 36, dan 36 ditambah 4 itu 40. Nah, ini sama nih totalnya. Harus sama. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung mean, median, modus, dan range dari data tunggal. Nah, ini ada 70, 75, 80, 80, 85, 90, dan 95. Ini sudah diurutkan ya. Jadi, untuk langkah pertama, kita harus mengurutkan data tersebut dulu. Lanjut, pertama kita mencari mean atau rata-rata. Jadi, rumus mean adalah menghitung seluruh jumlah nilai ini. Nah, 70 ditambah 75 ditambah 80, 80 ditambah 85 ditambah 90 dan ditambah 95. Totalnya adalah 575. Kemudian 7 ini didapat dari mana? Yaitu dari jumlah data. Nih, 1, 2, 3, 4 sampai 7. Ada 7 data. Nah, jumlah nilai tadi adalah 575 dibagi 7. Mendapatkan hasilnya 82,14. Jadi meannya adalah 82,14. Sekarang kita ke median. Median itu nilai tengah. Jadi setelah data yang kita urutkan tadi, kita akan mencari nilai tengah. Yang benar-benar tengah sama antara yang bagian bawah dengan bagian atas. Untuk rumus median itu adalah N plus 1. N tadi berapa? N tadi adalah 7 plus 1 berarti 8. Nah, 8 kita bagi 2. Nah, ini lupa. Untuk rumusnya itu N plus 1 dibagi 2. Jadi deh, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi posisinya adalah yang keempat. 1, 2, 3, dan 4. Jadi median adalah 80. Sekarang kita ke modus. Modus itu adalah nilai yang frekuensinya paling sering muncul. Di sini sudah kita bisa lihat 80 adalah nilai yang 2 kali muncul dibanding nilai-nilai lain yang hanya 1 kali muncul. Jadi modusnya adalah 80. Lanjut yaitu range atau jarak. Dimana jarak ini adalah jangkauan data. Kita mengukur jauh jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Nilai tertinggi tadi adalah 95. Kita kurangkan dengan nilai terkecil yaitu 70. 95 dikurang 70 sama dengan 25. Nah, dapat nih. Untuk mean itu 82,14. Median itu posisi keempat yaitu 80. Modus juga 80 dan range yang terakhir yaitu 25. Selanjutnya
kita akan mencoba menghitung mean, median, dan modus data yang berkelompok. Nah, karena data sudah berkelompok, itu kita tidak bisa langsung menjumlahkan nilai satu per satu. Kita perlu menambahkan kolom titik tengah atau X, yaitu rata-rata dari batas bawah dan juga batas atas setiap kelas. Lalu kemudian kita juga akan mengalihkannya dengan frekuensi. Nah, untuk menghitung titik tengah mudah saja, yaitu 50 ditambah 59 dibagi 2. Jadi itu batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. 50 ditambah 59 itu 109. 109 dibagi 2 dapat 54,5. Sama dengan 60 ditambah 69, kemudian dibagi 2, dapatlah 64,5, sampai seterusnya. Kemudian untuk frekuensi itu 3575, dengan sigma F totalnya yaitu 20, total frekuensi. Untuk menghitung Fx, kita kalikan saja frekuensi dikalikan dengan titik tengah tadi. 3 dikali 54,5 hasilnya 163,5. 5 dikali 64,5 sama dengan 322,5, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan 163,5 ditambah 322,5 ditambah 521,5 dan terakhir 422,5. Itu yaitu sigma Fx sama dengan 1430. Oke, kita masuk ke mean. Rumusnya itu sangat sederhana teman-teman. Jadi kita jumlahkan semua hasil perkalian frekuensi dikali titik tengah yang ini, yaitu 1430. Kemudian kita akan membaginya dengan total frekuensi, yaitu 20. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, 1430 dibagi 20 yaitu 71,5. Jadi secara rata-rata nilai ujian dari 20 orang mahasiswa dalam kelompok ini adalah 71,5. Tadi median, sekarang kita akan menghitung median data berkelompok. Nah, pertama sekali kita akan mencari letak N2. Jadi N di sini adalah jumlah data, yaitu 20. 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 7 15, 15 tambah 5 adalah 20. Kemudian dibagi 2, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi posisi ke-10 jatuh di kelas 70 sampai 79. Misal nih, 3 ditambah 8, 3 di sini, 3 ditambah 5 8, masih 8 ini. Kita akan mencari posisi yang ke-10. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, dari 8 ke 15 artinya data ke-10 itu ada di kelas 70 sampai 79. Jadi posisi ke-10 itu jatuh di kelas 70 sampai 79. Nih, L. Kemudian kita akan menghitung L atau batas bawah. Tadi kan kelasnya yaitu 70 sampai 79. Untuk batas bawah berarti 70. Kemudian N2 yang sudah kita hitung yaitu 10. Terus F, kumulatif sebelumnya. Nih, ini adalah kumulatif sebelumnya. Itu 8. Kemudian Fmat, frekuensi kelas. Nah, kelas 70 sampai 79 itu frekuensinya adalah 7. Dan terakhir yaitu I atau panjang kelas. 70 sampai 79 itu ada 10 kelas ya. 10 apa ini nyebutnya? Pokoknya dari 70, 71, 72, 73 sampai 79 itu ada 10. Berarti itu I atau panjang kelas. Untuk rumus median data berkelompok adalah ini.
Langsung kita masukkan L sama dengan 70 ditambah 10 dikurang 8. Untuk N2 tadi kan 10, kemudian kita kurang F yaitu 8 per F main itu 7, kemudian kita kali I yaitu 10. 70 ditambah 2,86 menghasilkan 72,86. Jadi mediannya adalah ini 72,86. Kemudian yang terakhir kita akan menghitung modus data berkelompok. Untuk rumusnya itu adalah ini. Yang pertama, kita harus menentukan dulu kelas mana dengan frekuensi terbesar. Ini bisa kita lihat. Sebentar. Nah, bisa kita lihat itu kelas yang terbesar frekuensinya yaitu 7 dibandingkan 3, 5, dan 5. Jadi kelas yang tertinggi yaitu interval 70 sampai 79. Nah, kita tentukan L atau batas bawah dari kelas ini. Batas bawahnya yaitu 70. Untuk D1 yaitu selisih dengan atas. Selisih dengan atas ini maksudnya selisih dengan frekuensi yang sebelumnya, data sebelumnya. Di sini adalah 7 dan frekuensi sebelumnya adalah 5. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Ini untuk D1. Kemudian untuk D2 selisih dengan bawah, yaitu 7 dikurang dengan 5. Hasilnya juga sama, yaitu 2. Untuk panjang kelas sudah kita hitung tadi 70 sampai 79 itu ada 10. Kita masukkan ke dalam rumus L yaitu batas bawah itu 70. Kemudian D1 adalah 2 dibagi D1 2 ditambah D2 yaitu 2 ditambah 2. Kemudian dikali I yaitu panjang kelas 10. 70 ditambah 5 mendapatkan 75. Nah, jadi nilai modus di sini adalah 75. Oke, itulah pembahasan statistik dari saya. Perlu diingat, statistik deskriptif itu bukan sekedar proses menghitung rata-rata atau kita merapikan tabel, tapi dengan adanya statistik deskriptif ini, kita bisa menerjemahkan data mentah menjadi cerita visual atau yang lebih mudah kita lihat gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.